Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, lan jenengan niku pengen selamat ujian apa mboten? Nah, bagaimana biar kita ini bisa menuntaskan tugas kita? Kita bisa selamat dari ujian-ujian dunia. Semuanya diselesaikan oleh Allah. Kuncinya satu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita ingin menghadapi kehidupan ini, selesai semua urusannya, mudah semua, rezeki ini lancar, kuncinya satu. Wa may yattaqillah, kita harus mendaftarkan diri kita menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian sebesar apapun, ujian seberat apapun, gangguan sedahsyat apapun, selagi kita masih dihitung takwa oleh Allah, mudah semuanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, mereka menghadapi ujian, menghadapi tantangan di dalam perjuangan yang begitu berat, begitu dahsyat. Beliau dakwah ke Taif, jalan kaki 100 kilo, sampai di sana dilempari batu, diusir. Yang ngusir bukan orang gede, yang ngusir anak-anak kecil. Mereka digerakkan untuk mengusir baginda Nabi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Nabi adalah pimpinannya orang takwa, apa yang terjadi? Wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dikala Nabi gundah gulana, sedih melihat umatnya seperti itu, Allah kirimkan taskilan-taskilan rombongan jin untuk mendengarkan bacaan Nabi, masuk Islam, pulang langsung jadi dai semua. Hadirin yang mulia, jadi orang tuh kalau takwa kepada Allah, urusan dakwah rampung, urusan pondok nggih rampung, urusan masyarakat nggih gampang, urusan garwa nggih gampang, urusan rizki nggih gampang, urusan putra gampang, urusan dunia gampang, urusan akhirat insyaallah mlebu swarga. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang takwa. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang tuh banyak sekali masalahnya, macam-macam masalahnya. Kemudian mereka usaha menyelesaikan masalahnya dengan otaknya sendiri, menyelesaikan dengan usahanya sendiri tanpa takwa kepada Allah. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Akhirnya dia kecewa dengan usaha. Makanya kunci rambungnya sedaya kerutan, kunci rambungnya sedaya masalah satu mawon, takwa kepada Allah, la ilaha illallah. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah orang itu takwa atau belum itu ada tandanya. Kayak orang tuh sekarang kan ada virus corona. Maka itu ada alat pengeceknya, dimasukkan di hidungnya, cek positif atau negatif. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang itu takwa apa tidak itu ada indikatornya, ada tandanya yang tampak di dalam kehidupan. Nopo niku tandanya? Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya yang takwa, tandanya orang takwa itu yang pertama yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Tandanya orang takwa itu senengannya infak, baik ketika melarat, ketika longgar, ketika sempit, tetap
senengane ngetokne dhuwit krana Gusti Allah. Mengko kita tingali awake kita piyambak-piyambak. Teng ATM niku isine pinten? Dompet niku isine pinten? Kalau kita ini infaknya, kalau sudah dompetnya sudah nggak bisa ditekuk, angka di ATM sudah nggak bisa dihitung, kecukup istri semua sudah tercukupi, anaknya tercukupi, mobilnya turah-turah, bingung wis, diwah neneng pesantren lah, tinggu amal jariah. Saya mau mboten Mbak nih, saya lumayan daripada mboten. Tetapi hadirin yang mulia, tandanya orang takwa itu bukan seperti itu. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ketika uangnya sedikit, ketika uangnya banyak, tetap suka infak. Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya biar kita ini senang infak ketika miskin, ketika kaya? Caranya bagaimana? Caranya kalau dalam hati kita ada keyakinan harta kita nggak akan kurang gara-gara sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mana qasat shadaqatum mimmal." Tidak akan berkurang harta itu gara-gara sedekah itu nggak akan kurang. Jangan percaya kalian Nabi nomboten. Percados ya. Nah, ini percados mboten purun ngetokne dhuwit. Nabi sudah mengatakan duit nggak akan kurang gara-gara sedekah. Maka kalau kita ini belum senang sedekah, niki artine rodok gak pate percaya kali Kanjeng Nabi. Naudzubillah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini perkara yang penting. Sekarang saya kasih permisalan. Sedang musim corona, duit kita ini tinggal sedikit. Katakanlah tinggal 1 juta, 2 juta. Tiba-tiba ada orang datang kepada kita, "Pak, ini saya menawarkan investasi. Kalau Bapak mau masukkan uang ke perusahaan kita, maka uang Bapak 1 minggu lagi sudah balik modal. Ini jualan masker ini. Ini masker lagi laris-larisnya, maka invest urusan masker, duit kata." Maka hadirin yang mulia, yang datang tadi orang nggak pernah bohong seumur hidupnya, kita sudah kenal akrab, nawari bisnis saat duit kita sedang kepepet. Kita keluarkan mau betul? Kita keluarkan mau betul? Terus langsung kita keluarkan. Nggih Pak, pun 2 juta kabeh. Yang penting kalau gak ada duit, gak ada penghasilan, gak ada pemasukan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata investasi, ketika kita mendengar akan ada uang kembali kepada kita, maka walaupun uang kita mepet, kalau perlu kita utang-utang biar kita bisa invest. Lah Gusti Allah niku ngendikaaken, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Orang yang berbuat kebaikan pahalanya dilipatkan 10 kali. Investasi paling menguntungkan niku investasi kangge akhirat. Balene minimal 10 kali lipat. Maka hadirin yang mulia, kalau kita pahami ini melarat barang, nggih tetep remenane sedekah. Sedekah kok ngenteni sugih. Lah nek mboten sugih sampai mati, nggih mboten gadah ganjaran sedekah. Insyaallah hadirin mulia. Nikilah tanda nih yang takwa yang pertama, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang takwa itu tandanya adalah orang-orang yang ketika dia marah, ketika dia disakiti, ketika hatinya membara dan dia mampu untuk membalasnya, kadhim, dia tahan amarahnya. Dia tahan amarahnya, tidak dia lampiaskan, ditahan terus. Nikulah namine tiyang takwa. Hadirin yang mulia, orang yang takwa itu bukan orang yang nggak bisa marah. Normalnya manusia itu nggih nek ditutuk nesu. Ngono, Mbak.